Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naura Adelia dari Program Studi Sains Atmosfer dan Keplanetan Angkatan 22 dengan NIM 1222955. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya, pemodelan cuaca dan iklim. Saya menyadari bahwa saya masih dalam proses belajar dan presentasi ini adalah bagian dari usaha saya untuk terus berkembang. Mohon bimbingan dan masukannya apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang model iklim dan mengapa model ini penting dalam memahami sistem iklim bumi. Kita semua tahu bahwa iklim itu tidak sederhana dan sangat kompleks. Ia melibatkan interaksi antara atmosfer, laut, dataran es, dan makhluk hidup termasuk manusia, hewan, tumbuhan. Perubahan di satu bagian bisa sangat berdampak pada seluruh sistem tersebut. Nah, model iklim ini dibuat untuk membantu kita memahami bagaimana sistem ini dapat bekerja. Dengan model ini, para ilmuwan bisa melihat bagaimana kondisi iklim saat ini terbentuk, bagaimana iklim bereaksi terhadap perubahan seperti peningkatan gas CO2, efek rumah kaca, dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Tanpa model iklim, kita hanya dapat menebak, tidak dengan kebenaran. Tapi, dengan adanya model iklim, kita bisa menganalisis dan mensimulasikan berbagai skenario. Misalnya, apa yang terjadi jika suhu naik 2 derajat, atau bahkan naik 2 kali lipat? Bagaimana kalau emisi CO2 diturunkan? Semua pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan bantuan dari model iklim. Jadi kayak dia bisa membantu kita untuk mengetahui bagaimana bumi terbentuk, bagaimana keadaan saat ini, bagaimana keadaan masa depan. Model iklim tidak hanya bisa kita gunakan untuk memprediksi masa depan, tapi juga dapat digunakan untuk memahami masa lalu dan mengevaluasi kondisi saat ini. Untuk masa lalu, model ini dapat digunakan bersama data paleoklimatologi seperti dari inti es, sedimen laut, atau cincin pohon untuk dapat mengetahui seperti apa iklim ribuan tahun lalu. Karena ini sangat penting dan dapat membuat kita belajar dari pola-pola perubahan iklim di masa lalu. Lalu, untuk masa kini, model iklim dapat digunakan sebagai alat validasi. Artinya, model uji dengan data observasi dari satelit, stasiun cuaca, pengukuran lainnya untuk memastikan model bekerja dengan baik. Nah, jika di masa depan, model menjadi alat utama untuk memproyeksikan bagaimana iklim akan berubah. Para ilmuwan memasukkan skenario emisi, misalnya jika emisi tetap tinggi atau jika berhasil dikurangkan. Dari sana, model akan menghasilkan proyeksi suhu, curah hujan, dan kondisi iklim lainnya. Puluhan hingga ratusan tahun ke depan. Ini sangat membantu kita untuk perencanaan jangka panjang. Jadi, data iklim saat ini harus kita jaga dan harus kita sesuaikan, karena itu bisa menjadi alat validasi untuk di masa lalu dan di masa depan. Nah, dari tadi kita kan bahas model iklim nih. Sekarang kita akan bahas jenis-jenis dari model iklim. Model iklim ini ada berbagai jenisnya tergantung tingkat kerumitan dan apa yang dimodelkan. Yang paling sederhana itu EBM atau Energy Balance Model. Model ini menghitung keseimbangan energi antara masuk dari matahari dan keluar sebagai radiasi panas atau inframerah. Lalu ada radiatif konvektif model yang mulai memperhatikan proses vertikal di atmosfer seperti konveksi panas dan radiasi. Di atasnya juga ada EMIC atau Earth System Model Intermediate Complexity. Model ini sudah menambahkan interaksi antara komponen-komponen iklim seperti laut, es, dan vegetasi, tapi masih lebih cukup sederhana. Di atasnya lagi itu yang lebih rumit ada GCM atau General Circulation Model, di mana model ini nih lebih lengkap. Dia memodelkan atmosfer dan laut dalam 3 dimensi dengan grid global. Terus terakhir yang paling sulit itu, yang paling kompleks itu namanya ESM atau Earth System Model, di mana model ini menambahkan komponen biosfer, siklus karbon, kimia atmosfer, dan bahkan pengaruh aktivitas manusia.
Semakin kompleks modelnya, semakin detail hasil yang dapat kita peroleh. Tapi tentu saja, waktu komputasi juga makin lama. Kemudian kita akan lanjut ke prinsip dasar dan persamaan energi balance model atau EBM. Energi balance model atau EBM sendiri adalah model iklim yang paling dasar seperti yang sudah disebutkan tadi. Ini berdasarkan pada prinsip bahwa suhu di bumi ditentukan oleh keseimbangan antara radiasi matahari yang masuk dan radiasi panas inframerah yang dipantulkan kembali keluar angkasa. Dalam model 0 dimensi, seluruh permukaan bumi dianggap sebagai satu titik, di mana persamaan sederhananya dapat kita lihat, di mana keterangannya itu A untuk albedo atau refleksi permukaan, S untuk konstanta matahari, terus ada emisivitas, ada konstanta Stefan-Boltzmann, dan T sebagai suhu permukaan bumi. Persamaan ini menggambarkan suhu permukaan bumi akan naik jika energi yang masuk lebih banyak daripada keluar, dan akan turun jika energi yang masuk lebih kecil dibanding energi yang keluar atau inframerah yang keluar. Kemudian ada representasi energi dalam EBM, di mana dalam EBM sendiri kita dapat melihat keseimbangan energi di seluruh bumi. Kemudian ada representasi energi dalam EBM. Dalam EBM sendiri, kita dapat melihat keseimbangan energi di seluruh bumi atau bisa juga per lintang dalam model satu dimensi. Model ini menghitung beberapa banyak energi dari matahari yang dapat diterima oleh suatu daerah. Kemudian dapat kita bandingkan dengan seberapa banyak energi yang dapat dipancarkan keluar. Jika daerah tersebut menerima lebih banyak energi daripada yang dilepas, maka suhunya akan naik. Selain itu, dalam versi satu dimensi, model juga memperhitungkan difusi energi ke lintang yang lebih dingin. Ini menggambarkan aliran panas dari daerah tropis ke kutub. Dengan cara ini, EBM dapat menunjukkan bagaimana suhu permukaan bumi dapat bervariasi dari ekuator hingga kutub. Kemudian 2C, pengaruh fluk radiasi dalam EBM satu dimensi. Jika kita lihat dari gambar model 1 EBM satu dimensi ini, terlihat bahwa bumi dibagi menjadi beberapa zona lintang. Garis-garis yang dapat kita lihat tersebut, nah di mana setiap lintang ini dapat menerima energi matahari, ditunjukkan oleh garis panah yang masuk. Lalu dapat memancarkan energi panas keluar, yaitu garis panah keluar yang sedikit berliku-liku gitu. Selain itu, ada juga aliran energi ke lintang di sebelahnya, yang disebut dengan difusi. Jika suatu lintang mendapatkan lebih banyak energi masuk daripada yang keluar, suhu di lintang itu akan naik. Kalau lebih banyak energi yang keluar, maka suhu akan menurun. Proses ini dapat terus berulang di semua lintang sehingga menghasilkan distribusi suhu yang mencerminkan kondisi nyata, di mana panas di ekuator dan dingin di kutub. EBM satu dimensi sendiri membuat kita dapat melihat distribusi suhu secara geografis. Kemudian kita akan lanjut ke 2D, di mana di sini kita diminta untuk memberikan contoh penggunaan EBM untuk pemasaran global. Di salah satu aplikasi EBM sendiri, kita dapat mensimulasikan pemasaran global. Misalnya jika kita konsentrasikan CO2 meningkat, maka atmosfer akan menjadi lebih sulit melepas panas ke luar angkasa. Dalam model ini digambarkan sebagai penurunan nilai emisivitas E. Jika nilai emisivitas menurun, maka jumlah energi yang bisa keluar juga menurun. Padahal energi dari matahari tetap masuk, sehingga ini dapat mengakibatkan kembali energi keluar dan masuk. Akibatnya kita harus menyeimbangkan kembali antara energi yang masuk dan energi yang keluar, di mana di suhu permukaan bumi itu harus tetap naik. Inilah yang terjadi saat efek gas rumah kaca meningkat. Walaupun sederhana, EBM sudah bisa menunjukkan bahwa peningkatan gas rumah kaca dapat menyebabkan kenaikan suhu global. Kemudian kita akan lanjut ke soal nomor 3, di mana 3A itu kita diminta untuk memberi tahu apa itu radiatif konvektif model atau RC model.
Nah, setelah kita memahami EBM tadi, kita dapat beralih ke radiatif konvektif model atau RC model. Model ini tuh berfokus pada suatu kolom atmosfer secara vertikal. Jadi tidak dihitung lintang seperti EBM, tapi menghitung dari permukaan ke atas atmosfer. Tujuannya adalah untuk mendapatkan profil suhu vertikal yang lebih realistis. Dalam RC model sendiri ada dua proses utama. Yang pertama itu ada radiasi seperti yang kita lihat ini, yaitu bagaimana energi matahari masuk dan panas keluar. Yang kedua itu ada konvektif, yaitu ketika lapisan bawah atmosfer terlalu panas dan terjadi perpindahan panas ke atas. Model ini akan mengatur agar suhu di tiap lapisan mencapai keseimbangan antara kedua proses tersebut. Di mana RC model sendiri ini dapat menghasilkan profil suhu vertikal yang lebih realistis. Kemudian 3B, di mana di sini kita diminta untuk memberikan perbedaan antara RC model dan EBM. Di mana perbedaan yang paling jelas itu antara RC model dan EBM ini yang paling terlihat itu adalah arah perhitungannya. Kalau EBM itu bekerja secara horizontal, menghitung rata-rata tiap lintang, sedangkan RC model ini dia bekerja secara vertikal dari bawah ke atas, dari lapisan bumi ke atmosfer. Dimana RC model juga lebih realistis karena dapat menghitung konveksi, yaitu proses fisik penting di atmosfer dan tidak ada di EBM. EBM itu hanya bisa menunjukkan suhu permukaan, sementara RC model ini dapat menampilkan bagaimana suhu berubah dari permukaan ke tropopause hingga stratosfer. Ini penting untuk kita memahami fenomena seperti inversi suhu atau pembentukan awan. Kemudian kita disuruh memberikan proses antara RCM model atau radiasi dan konveksi secara vertikal. Dalam prakteknya, RC model sendiri dapat membagi atmosfer menjadi beberapa lapisan. Misalnya setiap 1 km untuk setiap lapisan. Dihitung berapa banyak energi yang masuk dan keluar melalui radiasi. Lalu jika ketidakseimbangan, misalnya lapisan bawah jauh lebih panas dibanding lapisan atas, di mana itu merupakan ketidakseimbangan, yang dimana proses seimbangnya adalah yang bawah itu harus lebih dingin dibanding yang dimana di atas itu harus lebih dingin dibanding yang di bawah. Nah, jadi kalau nggak ada terjadi ketidakseimbangan, kalau yang atas itu, yang bawah itu jauh lebih panas dibanding yang atas, maka model akan menjalankan proses konveksi atau memindahkan panas ke atas. Proses ini diulang hingga semua lapisan mencapai kestabilan. Hasil akhirnya adalah grafik profil suhu vertikal atmosfer yang bisa dibandingkan dengan data observasi setiap dari balon cuaca. Namun jika terjadi lapisan atas lebih panas dibanding lapisan bawah, berarti itu sedang ada radiasi matahari. Kemudian kita akan lanjut ke soal nomor 4, di mana soal nomor 4A itu kita disuruh mencari tahu apa itu PUMA dan PLASIM. PUMA dan PLASIM merupakan dua jenis model iklim yang sederhana, tetapi tetap kuat untuk studi konsep, di mana PUMA adalah model atmosfer murni. Ia tidak menghitung luas, es, vegetasi, atau tanah. Hanya ada atmosfer dan proses dinamika angin di dalamnya. Karena itu, PUMA sangat ringan dan cocok untuk studi eksperimental. Sebaliknya, jika PLASIM adalah versi lebih lengkap dari PUMA, ia menambahkan laut campur muka atau permukaan laut, model tanah, lautan es, vegetasi, serta menghitung presipitasi dan awan. Dengan begitu, PLASIM bisa digunakan untuk memodelkan sistem iklim global yang lebih kompleks, namun juga tetap cepat dijalankan. Kemudian kalau misalnya ada PUMA dan ada PLASIM, pasti di kedua model ini kan ada perbedaan ya. Nah, di 4B ini kita disuruh mencari perbedaan antara PUMA dan PLASIM, di mana perbedaan utama si PUMA dan si PLASIM ini adalah pada konsep yang dimodelkan, di mana PUMA ini hanya berisi dinamika atmosfer tanpa proses radiasi atau interaksi dengan permukaan. Ini membuatnya lebih sederhana. Sementara itu kalau PLASIM itu dia lebih
sudah mencakup atmosfer, lautan, tanah, es, dan vegetasi. Seperti plasma juga memiliki parameterisasi radiasi dan presipitasi. Jadi, plasma bisa digunakan untuk meniru pola musim, sirkulasi global, dan fenomena iklim seperti ENSO atau monsoon. Sementara Puma lebih cocok untuk eksperimen dinamika seperti gelombang Rossby atau jet stream. Kemudian bagaimana prosesnya si plasma ini memodelkan monsoon dan memodelkan ENSO. Plasma itu bisa menangkap fenomena iklim besar seperti monsoon dan ENSO karena ia memiliki komponen atmosfer dan laut yang sangat saling berinteraksi gitu. Jadinya untuk monsoon Asia daratan itu dia kalau cepat memanas di musim panas, sementara di laut lebih lambat. Ini tuh menciptakan tekanan rendah di daratan dan tekanan relatif tinggi di lautan, memicu angin monsoon dari arah laut ke darat. Angin ini membawa uap air yang kemudian naik dan membentuk awan seperti hujan. Untuk ENSO sendiri, ENSO ini dalam plasma bisa menghitung perubahan suatu suhu permukaan laut atau SST di Pasifik. Saat terjadi El Nino, SST di Pasifik tengah naik. Ini dapat memicu perubahan pola tekanan dan curah hujan. Meskipun tidak seakurat GCM besar, plasma sudah cukup untuk menunjukkan pola-pola dasar fenomena ini. Jadi kalau misalnya di ENSO plasma itu menghitung nilai SST-nya, tapi kalau misalnya di monsoon itu dia memodelkan daratan yang lebih cepat memanas dibanding lautan. Sehingga terbentuklah pola-pola yang akhirnya ingin kita cari. Kemudian yang terakhir itu ada contoh eksperimen dengan plasma, dimana sebagai contoh ini kita bisa menjelaskan eksperimen dengan plasma untuk melihat bagaimana monsoon Asia terpengaruh oleh adanya aerosol stratosfer. Misalnya, setelah letusan gunung berapi, kita jalankan dua simulasi. Satu dengan kondisi normal tanpa tambahan aerosol, dan satu lagi dengan menambahkan aerosol yang memantulkan sinar matahari. Hasilnya, sinar matahari yang masuk akan berkurang. Daratan tidak terlalu panas, gradien suhu darat laut melemah, angin monsoon menjadi lebih lemah, dan curah hujan turun. Dengan cara ini, plasma bisa menunjukkan bahwa gangguan kecil di atmosfer bisa berdampak besar terhadap pola iklim seperti monsoon. Saya sadar bahwa saya masih dalam proses belajar, dan presentasi ini adalah salah satu langkah kecil menuju pemahaman yang lebih besar. Karena seperti kata pepatah, ilmu bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami dan diamalkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat tercerna dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.